Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Alhamdulillah Allah kuatkan kaki kita melangkahkan ke rumah Allah sebagai salah satu kewajiban kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku, u'ida ruhi. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di tempat sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam u'ida ruhi, dikembalikan ruhku kepada jasadku untuk menjawab selawatnya orang-orang yang berselawat kepadaku. Bahkan seseorang yang tidak menjawab selawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terdengar nama Rasulullah disebutkan, kemudian dia tidak menjawab dengan ucapan salawat, maka kita dikategorikan sebagai orang yang bakhil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita bacakan ya sifat dan tata cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang terakhir ada hadis yang begitu ya menyentuh, yang disampaikan oleh Anas ibn Malik. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faraaituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau beberapa kurma. Kemudian kata Anas bin Malik, faraaituhu ya'kulu, dan aku melihat beliau memakan kurma tersebut wa huwa muq'in minal ju', dan beliau itu duduk di atas pahanya sebagaimana orang yang sedang bertasyahud awal itu karena menahan lapar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muq'in minal ju'. Ya, insyaallah kalau ya jamaah Masjid Muhammad tidak ada yang sampai lapar sebagaimana laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Wa huwa muq'in minal ju', ya, pulang dari masjid insyaallah sudah langsung disediakan teh hangat dan teh hangat atau kopi hangat, kopi panas oleh istrinya di rumah, dan beberapa macam kudapan pagi yang dirahmati Allah, ya. Bagi yang disediakan, yang tidak ya bikin sendiri, yang dirahmati Allah. Wa huwa muq'in minal ju'. Jamaah yang dirahmati Allah, ini mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga apa yang masuk kepada perut beliau, sangat dijaga. Jangan sampai ada makanan-makanan yang tidak baik, apalagi makanan-makanan haram yang masuk kepada perut
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, manabata min haramin fannaru aula biha. Ya, apa yang tumbuh dari barang-barang haram, maka neraka lebih utama bagi dirinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa kaidah yang ingin kami sampaikan jemaah yang dirahmati Allah ya terkait makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu qulu ma fil ardi halalan thayyiba." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wahai manusia, qulu ma fil ardi halalan thayyiba." Ya, semua yang ada di atas muka bumi ini halalan thayyiba, makan, diperbolehkan jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Makanya dari ayat ini disimpulkan bahwasanya apapun yang tidak diharamkan ya semua boleh dimakan kecuali secara nas ya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jemaah yang dirahmati Allah. Makanya sebenarnya kalau mau jujur ya lebih banyak halalnya jemaah yang dirahmati Allah, hanya beberapa saja. Ya, hanya beberapa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian untuk kita semuanya. Hanya beberapa saja yang dirahmati Allah, meskipun beberapa itu kadang juga oleh umat Nabi Muhammad ini dimakan juga, entah karena ingin coba-coba jemaah yang dirahmati Allah atau karena memang ingin melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, contoh khamar ya, coba seandainya kalau berandai-andai kalau khamar itu dihalalkan, paling nggak ada yang minum jemaah yang dirahmati Allah. Kalau itu kan mereka itu pada mau minum, rela bayar mahal untuk membeli minuman keras itu karena haram. Coba kalau dihalalkan, biasa aja barangkali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya, wa huwa muqim minal ju' wa qulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah ya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rambu-rambu ya. Yang pertama masalah hewan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hurimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan memakan bangkai jemaah yang dirahmati Allah, kemudian darah, kemudian daging babi ya. Kemudian hewan yang sembelih yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya dipisah-pisah ya. Ada beberapa macam bangkai ya, hewan yang perlu kita ketahui ya, sehingga kita tidak memakan hewan yang seperti itu. Ya, yang pertama, bangkai masuk kategori awal, nama bangkai tersebut adalah al-munkhaniqah. Ya. Apa itu al-munkhaniqah? Al-munkhaniqah adalah hewan yang matinya itu terkena cekik, baik secara sengaja atau tidak disengaja, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dicekik. Ya. Makanya pernah viral itu di sebuah video ketika masih musim-musim bulan-bulan kurban atau Idul Adha. Itu mungkin karena keteledoran penyelenggara Idul Kurban yang dirahmati Allah, jadi sapi itu ditali, itu kemudian diikat ke sebuah tiang. Setelah itu cara merobohkannya itu dengan ditarik bagian belakang kakinya, kemudian ditarik sapi itu jatuh tercekik yang dirahmati Allah. Kemudian karena tercekik di situ juga ya, mati seketika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi panitianya itu ya, yang di video tersebut ya, panitianya itu masih mencoba menyembelihnya. Jadi disembelih begitu sampai urat-uratnya putus, darahnya tidak keluar karena memang sudah ya mati tercekik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik disengaja ataupun tidak disengaja ya, misalkan ya sapi ya supaya jatuh kemudian dicekik bagian lehernya misalkan seperti itu ya. Karena mungkin merasa kuat jadi nggak perlu ditali, kemudian cukup dicekik saja bagian lehernya kemudian jatuh, dan itu baik sengaja maupun tidak disengaja maka sapi tersebut sudah menjadi bangkai dan tidak boleh kita makan. Al-munkhaniqah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal mauqudah ya.
Apa itu al-muqudha? Al-muqudha itu adalah hewan yang halal dimakan, yang dia itu dibunuh dengan cara dipukul bagian kepalanya dengan benda keras atau disetrum, ya yang dirahmati Allah, ya dengan ya voltase yang tinggi sehingga dia mati, ya. Ada enggak? Ya, sampai sekarang ini tidak ada, tetapi yang baru-baru ditemukan jamaah yang dirahmati Allah, begitu, di tempat-tempat pemotongan hewan di kota-kota besar, terkait ataupun terlepas dari pro kontra di kalangan para ulama boleh atau tidak, ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sapi itu besar, contoh mungkin sapi Brahman, jemaah yang dirahmati Allah, jadi sebelum dia itu disembelih, ditaruh di sebuah tempat, dijepit menggunakan besi, kemudian dialiri bagian otaknya itu ya listrik yang bertegangan rendah sehingga dia itu terkejut dan pingsan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ada, ya. Mungkin kalau di Sumeneb atau di Masjid Nur Muhammad masih belum ada, ya Mas Heriat. Ya, itu di kota-kota besar. Kemudian ketika sudah jatuh itu baru disembelih, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada kaidah penyembelihan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak perlu seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idza dzabhtum, kata Rasulullah, fa ahsinu dzibhata wa idza qataltum fa ahsinul qitlata, ya. Apabila kita ingin menyembelih, maka gunakan penyembelihan yang terbaik, ya. Jangan menggunakan pisau untuk menyembelih ayam, digunakan untuk menyembelih sapi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pastikan sapi tersebut lehernya 1 kali gorokan, karena ya dengan pisau ataupun dengan parang yang tajam, yang dirahmati Allah. Fa'asinul qitlata wa idza dzabhtum fa'asinul dzibhata. Jadi tidak ya sembarangan, yang dirahmati Allah. Saya punya pengalaman, ya, di sebuah hajatan, ya, di sebuah hajatan ketika orang itu sedang siap-siap hajatan, biasanya di Kangian itu, yang dirahmati Allah, kalau mau hajatan itu orang pada kerja bareng, begitu biasanya nyembelih ayam dalam jumlah banyak, nyembelih ayam jumlah banyak. Jadi tidak sama dengan mungkin dengan hajatan yang di Sumeneb, tinggal catering, pesan gedung, sudah selesai jadi. Kalau di Kangian biasanya ngumpul tetangga-tetangga pada kerja, kemudian nyembelih ayam dalam jumlah banyak. Itu ada ketika ingin menyembelih ayam, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada orang yang karena tidak ada lagi, ya, yang mau menyembelih ayam, karena kalau di Kangian itu orang yang menyembelih ayam itu bukan orang sembarangan, artinya ya pilihan gitu, nggak sembarangan orang itu menyuruh nyembelih ayamnya untuk disembelih, ya. Tentu disuruh misalkan tetua kampung ataupun orang yang dianggap mampu, jadi nggak sembarangan, ya. Akhirnya ada yang memberanikan diri menyembelih ayam, kemudian tidak dipersiapkan dengan baik. Akhirnya ayam tersebut mulai disembelih, tetapi hanya bagian lehernya yang luka, itu darahnya mengalir, tapi urat-uratnya itu belum putus, yang dirahmati Allah, begitu. Akhirnya ayam itu dalam kondisi belepotan darah, bercucuran darah, masih berjalan kemana-mana, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada bingung, gimana ini? Gimana begitu? Mau disembelih untuk kedua kalinya katanya nggak boleh, begitu. Tapi gimana kalau nggak mati-mati? Akhirnya ambil kesimpulan karena sama-sama tidak tahu. Ambil kesimpulan, ya udah, tunggu saja sampai mati, katanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunggu saja sampai mati. Ya. Apa yang terjadi? Ditunggu lama sampai 1 jam nggak mati-mati. Akhirnya orang-orang tersebut ya tanya kepada saya, begitu. Jemaah yang dirahmati Allah, justru saya bilang kalau ditunggu sampai mati, ya, hewan yang mati karena tidak disembelih itu namanya bangkai, justru tidak boleh dimakan, karena itu haram, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud Rasulullah SAW tidak boleh disembelih 2 kali itu adalah kalau menyembelih ada adabnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dalam gorokan tersebut 1 kali set, ataupun pada proses yang menyembelih ayam tersebut semuanya sudah terputus sehingga tidak perlu diulangi lagi. Tetapi kalau dalam kasus seperti ini, kalau ya mau ditunggu sampai mati, jalan-jalan kemana-mana, maka nanti matinya bukan karena disembelih, matinya justru karena kecapean, darahnya hilang, dan justru nanti menjadi bangkai, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, ada hewan yang namanya al-mutaraddiyah. Ya, al-mutaraddiyah itu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, atau hewan yang mati karena jatuh ke dalam sumur lantas tidak bisa berenang, kemudian akhirnya hewan tersebut mati. Jadi kalau jamaah menemukan hewan misalkan jatuh ke sumur, segera selamatkan sebelum mati, supaya tidak menjadi bangkai kemudian tidak bisa kita makan, tidak bisa kita manfaatkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, bagian yang ketiga, ada hewan namanya an-natihah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An-natihah itu adalah hewan yang awalnya dia hewan yang halal, tetapi ya dia mati karena ditanduk oleh temannya atau sejenisnya sehingga dia mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kaidah yang pertama. Kemudian makanan juga yang diharamkan, ada damun masfuh, dia darah yang mengalir, jemaah yang dirahmati Allah. Ya, itu dilarang untuk dimakan darah, jemaah yang dirahmati Allah. Mungkin saya pernah cerita, ya, di sebuah kota di Jawa Timur itu, ya, kami pernah malam-malam membeli makanan, ya, nasi, kemudian biasanya lauknya itu disuruh memilih. Mata saya tertuju kepada makanan yang sudah digoreng berwarna agak coklat kehitaman, itu dipotong-potong seperti potongan tahu, yang dirahmati Allah. Kemudian saya tanya, ini apa? Kata saya tanya, ini apa ini? Ya, lauk apa? Kok saya asing sekali? Ya, tahu bukan begitu. Tahu bacem juga bukan, tetapi potongannya itu sama dengan potongan-potongan tahu yang biasa kita lihat, tapi itu sudah coklat kehitaman. Kemudian bilang, ya, ini namanya dedeh, katanya. Dedeh kalau tidak salah. Dedeh itu apa itu dedeh? Kemudian dia bilang darah yang ditampung, ya, di sebuah baskom, kemudian dikeringkan atau dimasukkan ke dalam freezer. Setelah dia membeku nanti, setelah dia mengeras, nanti dia akan dipotong-potong, kemudian dikukus. Setelah dikukus baru digoreng, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terkejut. La haula wala quwata illa billah. Ternyata ini darah yang diakalin sepertinya. Kan kata Allah dan Rasulnya, damun masfuh, ya, darah yang mengalir, darah yang muncrat, yang haram. Ternyata oleh orang-orang diakalin darahnya nggak mengalir, kemudian dibekukan, ya, kemudian setelah dibeku seperti tahu dipotong kecil-kecil, barulah itu dimakan. Tetap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, diharamkan damun masfuh. Masih ada makanan-makanan yang baik yang perlu kita makan. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, daging babi, ya. Lantas sudah kita paham. Kemudian sembelihan, ya, yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah hewan yang diterkam binatang buas, yaitu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah binatang buas yang bertaring, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haram, ya. Setiap binatang buas yang bertaring, ya, adalah haram dimakan oleh Allah dan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kullu dzinabin, jadi yang bertaring, ya. Sebagaimana juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, burung yang berkuku tajam, ya. An Ibnu Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas siba wa an kulli dzi mikhlabin minat thair, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan hewan, ya, di setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga, ya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah keledai, ya. Barangkali keledai, ya, tidak ada di sini, ya. Tetapi ini keledai yang berjenis keledai jinak, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Keledai jinak itu yang bahasa hadisnya al-umur al-ahliyah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan di dalam hadis, ya, yauma Khaibar naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar an luhumil humuril ahliyah, ya, wa adzina an luhumi al khail, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang memakan keledai, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jinak, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW memperbolehkan makan daging kuda, ya. Di tengah perselisihan di antara para ulama, ya, di dalam kitab Subulus Salam, syarahnya Bulughul Maram Imam As-Sun'ani menjelaskan, jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya
haramnya itu bukan karena, yang pertama mengatakan haram karena memang haram secara zatnya, kemudian yang kedua haram karena kalau terus disembelih maka keledai jinak tersebut akan habis dan tidak bisa dipergunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan diperbolehkan makan daging kuda. Jamaah yang dirahmati Allah, ada pengalaman unik yang saya ingat begitu ketika masih nyantri dulu. Ada sebuah warung ketika kami liburan, biasanya di hari Jumat begitu, ada warung namanya warung soto kuda, jamaah yang dirahmati Allah. Hanya dari saking penasarannya saya dalam hati, di kampung kami kuda ini sangat-sangat berharga dan tidak mungkin disembelih kemudian dibikin soto, jemaah yang dirahmati Allah. Apalagi di situ tertera ya harganya hanya 3.000 rupiah. Ya, jadi naluri kami sebagai santri yang uangnya terbatas itu ada soto, kemudian harganya kok cuma 3.000. Kemudian kami masuk, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kami pesan bersama teman-teman kami, kemudian disajikan oleh ibu tersebut, ya. Jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kami melihat ya yang sudah disajikan oleh ibu penjualnya itu, ya, yang jadi toppingnya itu hanya daging beberapa helai saja, jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian tahu dipotong-potong. Saya tanya, Bu, ini soto daging kuda? Iya. Ya. Mana daging kudanya? Kemudian ibunya bilang, Mas, soto daging kuda itu bukan daging kuda yang biasa untuk pacuan kuda itu, sate daging kuda itu maksudnya soto kurang daging katanya. Ya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terkejut, ternyata kepanjangan dari soto kurang daging. Sotonya hanya beberapa dagingnya hanya beberapa helai kemudian dipotong-potong. La haula wala quwata illa billah. Ada saja. Ibu yang dirahmati Allah. Kalau di Solo di Jawa Tengah itu lebih sadis lagi ya. Rica, guguk katanya. Bagi Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan bebek, rica bebek, begituan rica ayam. Ini enggak, rica guguk. Setelah ditanya ternyata jemaah yang dirahmati Allah, ternyata anjing yang dirica-rica. La haula wala quwata illa billah. Itu terkenal itu. Daerah tersebut memang mengkonsumsi guguk, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pernah kami sampaikan yang berikutnya adalah al-jalalah. Ya, al-jalalah itu adalah hewan yang halal tapi memakan makanan yang kotor sehingga tidak langsung boleh dimakan, lantas dibersihkan dulu dengan air, ditaruh di kolam yang bersih selama 1 minggu, setelah tawar maka boleh dimakan. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan yang halal ya tetapi kita merasa jijik untuk memakannya, maka makanan tersebut tidak halal bagi kita ya. Contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditanya ya tentang hewan yang hidup di tengah gurun pasir, ya tampilannya seperti berekai itu biawak, jemaah yang dirahmati Allah. Begitu makanannya adalah memakan makanan-makanan gurun pasir, yaitu berupa pohon-pohon kaktus ataupun buah-buahan yang ada di gurun pasir, dedaunan serta tangkai-tangkai pohon ya. Itu namanya dobbun, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dobbun ya. Dobbun itu ya seringkali ya diartikan sehingga kaum muslimin salah paham terhadap dobbun ini ya. Seringkali oleh para ya penceramah, kemudian para ustadz jemaah yang dirahmati Allah. Saya dulu juga ketika masih belum tahu, saya kira dobbun itu adalah biawak ataupun berekai, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu. Ternyata setelah kita buka kitab-kitab tentang ya hewan, ya kitab-kitab al-hayawan gitu, jemaah yang dirahmati Allah, ternyata dobbun itu bukan berekai, jemaah yang dirahmati Allah. Bodinya memang sama melata seperti biawak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berwarna agak kekuningan begitu. Hidupnya itu membuat lubang di tengah-tengah padang pasir, kemudian ya makannya itu makan buah-buahan, kemudian dedaunan ya, tidak sebagaimana berekai yang ada di samping kanan kiri rumah-rumah kita, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran ya beberapa kesempatan saya melihat ya itu berekai itu di sate, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau dipanggang. Saya lihat ya kemudian dikuliti begitu. Apa ini salah paham terhadap kalimat dobbun yang disampaikan oleh Rasulullah begitu, atau tidak tahu, atau memang sengaja makan berekai itu? Karena pernah saya tanya, katanya kalau di
panggang itu ya dengan bangganya jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang saya tanya itu katanya minyaknya itu sampai berjatuhan, minyak dari kulit daging ya dogburing daging bereka itu, sehingga ketika dilahap itu ya hangat kemudian berminyak itu juicy katanya, kalau istilahnya para chef-chef nasional ataupun internasional yang sudah ya profesional itu namanya juicy ya. Yang yang dirahmati Allah. Padahal itu bobbun ya, yang dimaksud oleh Rasulullah, kata Rasulullah, fa in karihta fala ya. Kalau kamu merasa itu kamu jijik, maka jangan makan. Ya yang dirahmati Allah. Kalau tidak merasa jijik, maka silahkan dimakan. Ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah koridor makanan yang boleh dimakan, hewan-hewan yang boleh dimakan oleh Allah dan Rasulnya yang juga tidak boleh. Jangan sampai kita salah paham. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.